Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalaini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17 sampai dengan ayat 26 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Afala yanzuruna. Apa ta padha buta? Orang-orang kafir, apakah mereka itu buta? Mongko nuli ora bisa angen-angen, ora bisa ningali kemudian diangan-angan. Sapa al-kuffar, pira-pira wong kafir, gak iman Al-Quran, gak iman Allah, gak iman Rasulullah. Apakah mereka itu buta? Lalu mereka gak melihat, gak memperhatikan ilal ibili maring onta. Nah, ceritanya ini banyak kufar Makkah yang tidak iman. Mereka melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menistakan Al-Quran. Maka ini langsung Allah turunkan ayat itu. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi ini hamzah istifhamnya masuk pada lafadz yang muqaddar, yang mahdhuf. A'amu gitu loh. Apa ta padha buta, padha wuta sapa kufar Makkah. Kemudian fa'nya diatafkan pada al-mahdhuf al-muqaddar. Fala yang duruna mongko nuli ora angen-angen, ora ningali sapa kufar Makkah ilal ibili maring onta. Kaifa khuliqat, kaifa khale kaya apa ta? Khuliqat diciptakake, didadekake apa ibil, apa onta. Nah, ceritanya onta ini sangat dekat di kalangan orang Arab. Banyak orang Arab yang mengenali, yang mengetahui apa kehebatan-kehebatan, keistimewaan yang ada pada onta. Onta itu Masya Allah manfaatnya banyak. Dagingnya bisa dimakan halalan thayyibah. Labannya yaitu air susunya bisa dikonsumsi untuk menambah kesehatan. Apalagi wal hamli alaiha wa rukubiha. Onta bisa difungsikan sebagai alat transportasi, kendaraan untuk disuruh membawa muatan-muatan berat, untuk mengirim dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia mampu berjalan jauh dari satu daerah ke daerah yang lain. Juga onta ini apa?
makan minumnya sangat mudah. Wa iswa bi ayyi nabatin akalathu. Dia mau makan tumbuh-tumbuhan apa saja. Kemudian sampai juga seperti syajar, sauk itu juga mau. Unta sangat sabar. Menahan haus sampai mampu menahan haus selama asyrata ayam. 10 hari enggak minum itu kuat. Bahkan fa'aksara. Bisa lebih dari 10 hari enggak minum, kuat. Juga apalagi dia sangat patuh, taat kepada siapapun yang mengendalikan unta. Meskipun yang mengendalikan unta itu anak kecil, dia nurut. Loh ini loh, unta ini artinya banyak manfaatnya. Apakah mereka buta? Enggak melihat unta itu yang begitu patuh, begitu banyak manfaatnya. Ilal ibili kaifa khuliqat. Nah ini kisahnya banyak orang Arab yang waktu itu nggih kafir. Enggak iman datang Rasulullah, enggak iman Al-Qur'an. Rasulullah dihina-hina, dimaki-maki, Al-Qur'an dinistakan. Ya Allah, kemudian ini supaya mereka tahu, diingatkan, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka itu buta? Kemudian mereka enggak melihat itu unta. Gimana itu unta diciptakan yang mempunyai banyak manfaat dan gunanya. Kaifa khale kaya apa tingkah khuliqat dititahake utawa didadekake apa ibil. Kemudian juga disuruh untuk berpikir supaya angen-angen gitu loh. Ila samai kaifa rufi'at. Ila samai maring langit. Kaifa rufi'at. Hale kaya apa to? Rufi'at diduhurake. Apa sama? Langit itu jauh dari bumi ini, jauh di atas sana. Dan juga enggak pakai tiang, enggak pakai penyangga. Lah apa itu enggak berpikir? Kok enggak ambrol gitu loh? Ini artinya apa? Allah itu sangat maha kuasa ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wong langit begitu jauh, kok enggak teblak, enggak jatuh ke bumi padahal enggak ada cagaknya, enggak ada tiangnya. Apakah enggak berpikir bahwa Allah itu mampu melakukan apa saja, termasuk untuk suatu hari di hari kiamat. Besok akan ada jahim, ada nar, ada jannah. Apa enggak berpikir seperti apa yang mereka tahu dari dekat, yaitu unta. Mereka sangat bergelut dengan unta tiap hari. Unta dipakai untuk alat transportasi, untuk kegiatan mengirim barang dan lain sebagainya. Apakah enggak berpikir afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai lan maring langit kaifa rufi'at. Kaifa kale kaya apa to tinggal rufi'at didurake apa langit. Langit itu tinggi jauh dari bumi. Kok enggak jatuh, kok enggak ambrol gitu loh. Padahal enggak ada tiangnya, enggak ada cagaknya. Apa enggak berpikir? Allah itu maha kuasa. Bikin langit yang begitu jauh dan lebarnya Masya Allah. Dan enggak hanya satu. Enggak hanya satu. Sampai 7 lapis. Di ayat yang lain Allah bilang apa? Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Dan telah aku bangun, telah aku dirikan di atas kalian 7 langit. Fauqakum sab'an shidada. 7 langit yang kokoh, kuat. Ya Allah, apakah enggak berpikir? Apakah enggak memperhatikan? Sawangan gitu loh. Sawangan kai ontang. Sawangan kai langit. Supaya kamu mendapatkan apa nggih?
mendapatkan suatu pemahaman, mendapatkan suatu hasil dari berpikir tadi bahwa Allah mampu membuat apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Termasuk untuk menyiksa orang-orang kafir yang enggak iman pada Allah besok yaumal qiyamah. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali lan maring pira-pira gunung kaifa nusibat. Kaifa kale kaya apa tingkah nusibat ditancepake. Di apa nggih tancepake apa jibal. Jibal itu dipasang, ditetapkan di atas bumi dan begitu kuat. Dan tidak hanya satu gunung, banyak, seluruh dunia ini banyak gunung. Allah yang bikin, begitu kokoh itu jibal. Enggak goyah, enggak apa. Dan manfaatnya juga banyak sekali. Kalau di Indonesia ini banyak kita lihat, di gunung-gunung itu banyak pohon-pohonan yang rindang. Dan di sana banyak sumber-sumber mata air yang jernih, yang sangat berguna untuk minuman yang bersih. Di Arab sana banyak gunung-gunung yang terbuat dari batu. Beda dengan di Indonesia. Di sana itu gunung-gunung rata-rata terdiri dari batu. Nggak ada pohon-pohonannya yang rindang seperti di Indonesia ini. Apakah mereka nggak melihat itu gunung? Kaifa nusibat. Gunung itu ditancapkan di bumi dan nggak pernah goyah-goyah, nggak pernah longsor gitu loh. Padahal setingginya gunung itu seberapa itu? Ada yang sampai ribuan meter. Loh kok nggak longsor? Nggak langsung jugruk gitu loh. Nah, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Artinya apa? Mereka disuruh berpikir sekitar mereka. Pertama disuruh berpikir sekitar yang paling dekat, yaitu onta yang siang malam tiap hari. Mereka itu suka menggunakan onta sebagai alat untuk transportasi, untuk ternak dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya setelah berpikir onta, mikir sama. Nah, yang jauh dan tinggi, enggak jebol. Suruh lihat lagi gunung-gunung yang ada di sekitar mereka, yang begitu kokoh kuat, ditancapkan di bumi, enggak cukruk, enggak longsor. Masya Allah. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi. Lagi ini yang dekat dengan mereka tiap hari. Mereka itu berada di bumi ini. Suruh berpikir gitu loh. Angan-angan. Tidak hanya lihat-lihat tok. Sawangan gitu loh. Sawangan dengan berpikir. Sawangan kayak itu onta. Gimana itu onta diciptakan? Sawangan kayak langit. Gimana itu langit diciptakan? Sawangan kayak gunung. Gimana itu gunung diciptakan? Sawangan kayak bumi. Masya Allah. Suruh berpikir semua. Yang rasional supaya dia berpikir bahwa Allah itu kuasa gitu loh. Kuasa ala kulli syai'in. Ini semua yang disuruh nyawang tadi, yang disuruh untuk berpikir mengangan-angan, itu semua adalah ciptaan Allah. Tidak ada orang lain yang ikut menciptakan. Allah sendiri yang menciptakan. Onta, Allah yang menciptakan. Sama, langit Allah yang menciptakan. Gunung, Allah yang menciptakan. Bumi yang kita tiap hari berada di sini ini, Allah juga yang menciptakan. Sawangan kaifa sutihat. Kaifa kale kaya apa tinggal. Sutihat dibentangkan, digelar, dibentangkan. Apa art begitu art luas panjang. Masya Allah membentang
sepanjang dunia ini. Sawangan kae bumi. Betapa itu bumi dibentangkan. Masya Allah. Maksudnya apa? Supaya berpikir angan-angan terhadap semua ciptaan Allah ini. Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu tersebut. Artinya Allah juga mampu juga untuk menyiksa orang-orang kafir yang enggak iman Allah, enggak iman Al-Quran besok yaumal qiyamah, yaitu Al-Ghasyiyah. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin fadzakir, mongko ngelingno sira ya Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah agar mengingatkan, agar menasehati, agar memauidai kepada mereka orang-orang kafir. Ya sekedar mengingatkan, tugasnya Rasul enggak bisa memaksa untuk menjadi iman, enggak bisa. Tugasnya hanya menyampaikan tabligh, mengingatkan, tidak memaksa untuk menjadi orang yang iman. Fadzakir, mongko ngelingno sira ya Muhammad. Pada orang-orang kafir, maka dan selanjutnya ya kita para pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad juga diperintah untuk tabligh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sampaikan dariku, meskipun hanya satu ayat tok. Nah ini loh, ini tabligh, menyampaikan, mengingatkan. Ya kepada semua orang meskipun orang kafir juga. Kita wajib untuk menyampaikan berita-berita yaumul qiyamah, berita-berita an-nar, berita-berita tentang jannah, pokoknya tentang hal yang gaib. Sekedar untuk menyampaikan tugas kita, tidak untuk memaksa, untuk memeluk, untuk iman pada milah kita yaitu Islam. Ini suatu kewajiban untuk setiap individu, mukminin mukminat, muslim muslimah. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat tak. Jadi misalnya kita ini bisanya satu ayat tak, Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Ya itu Bismillah itu sampaikan. Ya dimulai dari keluarga, dari anaknya dulu, keluarganya, kemudian tetangganya dan seterusnya. Jadi misalnya anak lagi nangis, minta mie, nggih. Jangan langsung dibukain teteknya gitu loh. Diajak bismillah dulu, diajari gitu loh. Jangan nangis, nak, ayo bismillah dulu sama mama, sama ibu gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini namanya menyampaikan, meskipun hanya satu ayat. Jangan langsung dibukain itu teteknya gara-gara anaknya nangis, minta mie mah, langsung dibukain teteknya. Ya Allah, jangan gitu. Caranya dia ajari dulu. Sampaikan ayat-ayat Allah. Ayo nak, baca bismillah dulu sama mama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dibukain itu teteknya. Ayo nak, Mimi. Nah, kan belum bisa baca bismillah itu anaknya. Tapi dia mendengar. Nah, sejak kecil itu loh. Jadi talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Sejak dari gendongan itu sudah dikasih pendidikan, diajari, diajarkan tentang ajaran-ajaran Islam. Meskipun masih dalam gendongan, belum bisa ngomong, belum bisa bicara. Diajari, ayo nak, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunya yang ngajari. Nah ibu ini loh madrasatun, mudarisatun juga, guru yang pertama. Balighu anni walau ayat. Kalau kalian ibu-ibu punya keturunan anak,
Maka anaknya meskipun masih digendong harus diajari tentang Islam. Sehingga mereka nanti akan mengenal juga tentang Islam. Semoga semua keluarga kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah, inayah, hidayah, dan taufiknya. Sehingga menjadi mukminina haqqa, muslimina haqqa, sampai diridhai Allah. Amin Allahumma amin. Fadzakir mongko ngelingna sira, paring mau'idah sira ing kufar. Qala Allah Ta'ala, ngelingna itu tadi loh tentang nikmat-nikmatnya Allah yang telah diciptakan untuk mereka. Allah bikin onta, ini banyak kenikmatan untuk kita. Allah bikin langit, kenikmatan minallah untuk kita. Allah bikin gunung, Allah bikin bumi, semuanya ini khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi, dielingno supaya mereka tahu tentang Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin innama anta, orang yang pastine utawi sira ya Muhammad, mudzakirun iku wong sing ngelingno. Jadi tugas kita, tugasnya Rasulullah, kemudian umatnya nanti selanjutnya juga hanya mengingatkan, tidak memaksa. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan untuk mengikuti agama Islam. Kita hanya sebatas menyampaikan, tabligh gitu loh. Lasta alaihim bimusaitir, lasta ora ana sapa sira ya Muhammad, alaihim ing atase kufar, pira-pira wong kafir, bimusaitirin iku wong sing nguasani. Jadi kamu enggak berhak untuk menguasai mereka, memaksa mereka untuk harus iman, harus beragama Islam, enggak. Lasta alaihim bimusaitirin. Kita juga gitu sebagai penerus Rasulullah. Hanya menyampaikan, bisa dakwah lewat YouTube, bisa dakwah lewat video call, WA, bisa apa lagi sekarang ini banyak jaringan-jaringan media untuk menyampaikan dakwah Islamnya. Tidak harus datang di majelis-majelis taklim. Bahkan dimulai dari keluarga, harus tuh dari keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah, jagalah diri kalian, juga keluarga kalian dari neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Tapi kita ini enggak punya hak untuk memaksa mereka non-mukmin, non-muslim. Kalian harus beragama Islam, Kak. Enggak ada dalam Islam paksaan. La ikraha fiddin. Maka kalau di Indonesia ini berbagai macam agama, ya silahkanlah. Lakum dinukum waliyadin. Kita tetap harus toleransi sebagai muslimin muslimat. Enggak boleh maksa-maksain orang, bujuk-bujui orang untuk alih agama ke Islam, enggak boleh. Dan kita tetap menghargai non-muslim, non-mukmin, tetap harus tuh. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin illa man tawalla, tetapi ne wong tawalla kang mengo sapa man, jadi enggak mau iman, padahal sudah mendengar loh khotbah lewat mimbar Jum'ah, khotbah lewat TVRI atau RCTI atau TVR dan lain sebagainya, Indosiar, lewat YouTube, lewat berbagai macam jaringan dakwah yang mengajak kepada iman billah, iman bil yaumil akhir, sudah menyebar viral di seluruh dunia. Loh, masih ada juga yang mengo, gak mau iman, gak mau Islam, gak mau ihsan. Nah, di sini dikatakan illa man tawalla, tetapi ini wong tawalla kang mengo sapa man, mengo gak mau Islam, gak mau iman gitu loh. Padahal sudah mendapatkan masukan-masukan,
baik dari media cetak, media elektro, dari digital dan lain sebagainya. Sudah tahu, banyak baca buku-buku. Tapi masih juga nggak mau iman gitu loh. Namanya mengo, tawala. Wa kafara lan kufur. Sapa man nggak iman Al-Qur'an, nggak iman Rasulullah. Maka fayu adzibullah, mongko bakal nyiksa man, orang-orang yang berpaling dari Islam, berpaling dari iman. Kufur itu namanya. Kalau nggak mau disebut kufur ya non mukmin lah, non muslim gitu loh. Orang yang non mukmin, non muslim, di sini ditegaskan oleh Allah, Allah akan menyiksa mereka. Fa yu'adzibuhullahu adzabal akbar. Fa yu'adzibuhu mongko bakal nyiksa hu ingman Allah sapa Allah al adzaba, nyiksa al adzaba al akbar, ing siksa al akbar kang agung, kang gede, yaitu adzabal akhirah. Wal asghar, juga siksa yang kecil, yaitu adzabud dunya. Di dunia ini juga dikenakan azab kotel. Jadi dikenakan kotel. Nah sekarang ini kita kan hidupnya harus namanya damai, bersatu. Kesatuan negara Indonesia harus tetap dijaga. Meskipun kita ini berbeda-beda agama, kita tetap toleransi, menghargai non-muslim, menghargai non-mukmin juga. Tapi soalnya akhirat nih, yaumal qiyamah, Allah sudah berjanji mereka akan disiksa, dihajar oleh Allah dengan siksa yang berat, yang besar. Wa yu'adzibullahul adzabal akbar. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin inna ilaina sak temene iku maring ingsun Allah iya bahum apa baline man, baline wong akeh, semua orang mukminin mukminat, muslim muslimah, non muslim non mukmin, semualah orang seluruh dunia, mulai zaman Nabiullah Adam ila yaumil qiyamah, kembali kepada Allah semua. Inna ilaina iya bahum setelah maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita, ya kita semua ini manusia, apapun agamanya, muslim maupun non muslim, semuanya kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini dikatakan inna ilaina iyabahum. Inna ilaina sak temene iku maring ingsun Allah iyabahum apa baline wong akeh. Tuma inna alaina hisabahum, mongko kari-kari sak temene iku ing atase kita, alaina atase ingsun Allah hisabahum apa bales wong akeh. Jadi semua orang besok di akhirat, meskipun mereka itu muslim atau non muslim, mukmin atau non mukmin, semuanya kembali menghadap Allah. Kembali pada Allah semua, yang mukmin, yang kafir, kembali semua ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ilaina iyabahum. Setelah itu, ini makanya pakai summa. Summa itu huruf ataf lit tartib ma'al infisal. Jadi enggak langsung, ada jeda waktu. Pada mahsyar itu ribuan tahun di sana akan dikontrol satu persatu, akan dihisab satu persatu. Nah, dihisab amalnya masing-masing ketika di dunia. Setelah ada pengontrolan, pengecekan, nah disitulah
nanti akan diberi balasan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua orang yang berbuat sekecil darah pun berbuat baik, maka dia akan melihat hasilnya atau balasannya besok yaumul qiyamah. Demikian juga sebaliknya, siapapun muslim atau non muslim yang berbuat jahat, syar, sama akan mendapat balasan juga. Yarah, akan melihat balasannya Allah. Tsumma inna alaina hisabahum. Semoga kita semua dihisab dengan enteng, tidak diadab. Rabbi a'idni min adabik, Rabbi hasibni, Rabbana hasibna hisabayasiro. Ya Allah Gusti, semoga kita semuanya, keluarga kita, dzurriyyah kita, ahbab kita, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, jenengan lindungi ya Allah dari siksa ya Allah. Ada benar jenengan napa mudahake ya Allah hisab mereka, hisab kita sedaya. Amin Allahumma amin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.